Bismillah ya. Baik, untuk kulit yang berjerawat ya teman-teman ya. Kenapa sih jerawat itu kok bisa muncul ya di kulit kita gitu ya? Tanpa ada alasan kenapa kok bisa muncul gitu ya, enggak mungkin ya, pasti ada alasannya ya. Kenapa kulit kok bisa berjerawat ya? Untuk membuat kulit kita lembab ya, tubuh itu secara alami Allah akan bekalkan, sudah bekalkan kepada kulit manusia yang hidup atau makhluk hidup itu dibekali oleh pelembab. Allah itu membekali pelembab agar tidak kering secara alami ya. Apabila di sini hati-hati dengan penggunaan produk-produk yang bisa membuat eksfoliasi ya. Eksfoliasi itu bisa membuat barier kulit menjadi tipis dan jangan terlalu panik dengan kuman ya. Dengan bakteri itu kita butuhkan. Kenapa kok kita butuh bakteri, butuh kuman, tapi pada jumlah yang standar normal ya, tidak berlebihan. Kenapa harus seperti itu? Karena pada saat kita mempunyai kuman dengan jumlah yang standar, tubuh akan merespon untuk membuat antibodi. Antibodi sesuai dengan kuman yang masuk, kuman yang ada di sekitar kita atau yang menempel di kulit kita. Nah, antibodi ini siap tempur teman-teman sekalian ya. Jadi kalau sudah ada antibodi, misalnya sewaktu-waktu ada kuman, dia itu nggak mudah untuk merusak kulit kita. Kenapa? Karena antibodi yang dari awal tadi sudah mempunyai memori ya di dalam tubuh kita sehingga jerawat sedikit saja. Aku kalau jerawatan kok mudah sembuh ya. Sementara yang lainnya, aku kalau jerawatan malah lama nggak sembuh-sembuh, berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Bahkan malah muncul nanah dan sebagainya ya. Nah ini bisa jadi karena imun atau daya tahan kulit terhadap kuman itu menurun ya. Tapi untuk orang-orang tertentu yang nggak terlalu nggak terlalu steril ya, yang nggak terlalu steril sehingga jumlah kuman itu ada di dalam kulit kita dalam jumlah yang normal ya. Jadi ini maka akan membuat migrasi daripada sel-sel yang fungsinya adalah untuk mempertahankan kulit kita agar tidak mudah diserang oleh kuman atau untuk memfagosit kuman-kuman itu gitu ya teman-teman. Jadi kenapa kalau misalnya aku sudah sangat membersihkan kulitku ya, sudah pakai sabun wajah, sudah pakai milk cleanser atau sudah menggunakan pembersih-pembersih yang berskrap atau sehingga merasa sangat bersih gitu kulit ya. Tapi ternyata kenapa aku kok malah jerawatku banyak gitu ya. Nah ini pertanyaan yang seperti ini harus hati-hati ya teman-teman untuk membersihkan kulit karena pada ini cara membersihkan pun juga tidak boleh sembarangan karena untuk kulit normalnya itu paling tidak membersihkannya maksimal itu 2 kali ya sehari dengan menggunakan facial wash atau cleansing yang dengan pH yang tidak terlalu asam ya, tidak terlalu asam. Jadi minimal pH yang bagus itu ya di atas 5 lah, di atas 5 untuk memperbaiki membersihkan kulit kita. Prinsip untuk munculnya jerawat itu kulit jangan dibuat iritasi. Kulit jangan dibuat bariernya menipis atau rusak. Itu saja. Kemudian apa yang menyebabkan kulit itu bariernya menipis atau bisa membuat iritasi? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah manipulasi yang selalu sering diusap-usap, selalu diobok-obok kulitnya dengan mekanik misalnya ya, atau dengan kimia, dengan peeling-peeling, dengan masker dan sebagainya. Atau kompres-kompres yang berlebihan dengan suhu yang terlalu berbeda dengan suhu kulit kita ya. Misalnya terlalu dingin atau terlalu panas ya. Ini juga bisa membuat iritasi. Jadi kalau wajah belum berjerawat, maka jangan mengundang jerawat itu dengan cara membuat kulit iritasi, ya kan? Itu saja. Tapi kalau sudah berjerawat, jangan membuat iritasi itu semakin parah gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya itu tadi, manipulasi kita itu kadang malah salah gitu. Malah membuat jerawat kita semakin parah, teman-teman ya. Kulit kita itu sudah dibekali oleh Yang Maha Pencipta itu untuk tidak mudah terinfeksi atau kemasukan kuman sehingga terjadi jerawat ya.
Jadi diberi kekuatan sebenarnya oleh Allah untuk melawan kuman itu. Nah, ini cuman kadang setelah ada minyak, kemudian kita merasa risih karena lengket, kemudian kita manipulasi kulit kita agar minyak itu hilang, ya kan? Padahal minyak itu ada antibodinya, ya kan? Sebum yang dihasilkan secara alami oleh tubuh itu mengandung antibodi sebenarnya, dan itu kita nggak suka dengan kondisi yang terlalu berminyak gitu ya. Nah ini suatu kalau misalnya terlalu berlebihan boleh diseka ya, tapi untuk membayangkan sampai selamanya aku nggak mau sampai berminyak, itu sebenarnya cara berpikir yang salah. Jadi biarkan saja kulit berminyak, cuman kalau berkelebihan mungkin kita mengganggu penampilan kita ya. Kosmetik kita menjadi mungkin untuk yang tidak suka kesan glowing, kesan berminyak gitu, mungkin nggak sukanya mungkin seperti apa namanya kayak seperti pakai bedak tabur misalnya ya, sehingga kelihatan kering ya. Itu boleh diakali dengan kosmetik ya. Tapi sekali lagi di sini produksi minyak itu tubuh kita butuh. Jadi jangan sampai merasa risih dengan kulit kita yang berminyak. Kenapa? Karena minyak yang sehat dari dalam tubuh kita, dari kulit kita itu sudah mengandung antibodi gitu. Masalahnya adalah jika kita memanipulasi minyak yang sudah sampai ke kulit ini, kita nggak suka dengan penampilan kita yang berminyak, kemudian kita mulai menggunakan facial wash yang berlebihan, kemudian dibersihkan minyak itu dengan secara berkelebihan. Nah, ini yang bisa membuat iritasi dan mengundang kuman itu untuk masuk karena terjadi iritasi dan kita membuka barier ya, membuka pertahanan tubuh secara alami akibat manipulasi kita sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi justru kulit yang berminyak itu apabila tidak diobok-obok minyaknya secara alami diproduksi oleh tubuh kita, itu biarkan saja, itu untuk kulit yang sehat harus seperti itu memang gitu. Jadi tidak bikin jerawat sebenarnya minyak itu, asal ada iritasi ya. Nah, ini apalagi iritasi yang kronis karena tindakan pembersihan kulit yang berlebihan sehingga membuat kulit kita trauma ya. Cara membersihkan kulit yang bagus dalam 24 jam itu tidak boleh lebih dari 2 kali sehari sebaiknya. Kenapa? Karena minyak itu kita butuhkan untuk kesehatan kulit kita sendiri. Cuman kalau sudah ngumpul kotoran, misalnya dari pagi kita sudah melakukan aktivitas, ya sore hari harus kita angkat gitu ya. Harus kita angkat dengan menggunakan pembersih yang aman ya, yang ringan, yang aman, yang pH-nya itu tidak terlalu asam ataupun tidak terlalu basa yang bisa membuat kulit kita iritasi, teman-teman. Jadi minyak itu penting, cuman kalau minyak itu produksinya ada sumbatan dari kelenjar sampai menuju kulit, ini yang menjadi masalah. Apalagi kalau sumbatan itu disertai oleh kuman atau bakteri ya. Kemudian bakteri itu yang biasa menyebabkan jerawat, itu ada bakteri yang namanya P. acnes ya. Ini namanya saja sudah acnes ya, bakteri ini, bakteri P. acnes ini hobi sekali lokasinya itu ada di sekitar kulit kita ya teman-teman ya. Nah, P. acnes ini jika jumlahnya normal tidak ada masalah ya, malah membuat kulit kita itu sehat. Kenapa? Karena dengan adanya bakteri yang jumlahnya normal, sehingga di sini bisa disebut istilahnya flora normal, ini membuat tubuh kita siap dengan adanya bakteri jenis ini, jenis P. acnes ini atau bakteri-bakteri yang lain. Bagaimana cara tubuh kita mempersiapkan? Dengan adanya bakteri dengan jumlah yang normal, sekali lagi, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membuat memori antibodi, memori imun atau untuk kekebalan kulit ya. Itu sangat diperlukan. Sekali lagi di sini jumlah bakterinya harus dalam jumlah yang normal. Jika berlebihan lebih dari batas normal, nah ini sudah menjadi masalah ya kan. Tapi jangan khawatir dengan jumlah bakteri yang normal itu sehingga tubuh kita sudah bisa membuat antibodi
Jika suatu saat kebetulan saja ada banyak bakteri, misalnya kita lalai untuk membersihkan sehingga bakteri P. acnes ini atau bakteri-bakteri lain yang ada di kulit kita menjadi jumlahnya bertambah banyak sehingga sudah tidak normal lagi, sudah tidak menjadi flora normal lagi, maka pada saat itu tubuh kita sudah siap dengan antibodi. Jadi tidak perlu membuat dari awal ya, karena itu tadi pada saat jumlahnya yang sedikit atau menjadi flora yang normal, tubuh kita sudah mempunyai kekuatan untuk menanggulangi, untuk memerangi, untuk memfagosit bakteri itu, teman-teman. Sekarang dari penyebab yang kedua adalah bakteri P. acnes ya yang menyebabkan jerawat ya. Yang pertama tadi apa? Minyak yang berlebihan, dan ini minyak yang berlebihan itu jika disertai dengan sumbatan pada paru-paru ya. Penyebab jerawat yang ketiga adalah hormonal. Nah, ini hormonal ini asik juga nih hormonal ini. Hormon itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk efisiensi kehidupan, untuk vitalitas kehidupan, ya kan? Itu sangat diperlukan. Penyebab yang ketiga dari jerawat ini adalah hormon. Hormon ini untuk manusia ya dari mulai dibentuk optimal ya manusia itu sejak pubertas. Tubuh manusia itu pada saat tubuh ini usia produktif itu sejak akil balik sampai kira-kira sebelum usia 22 tahun. Itu tubuh kita memproduksi hormon itu dalam jumlah yang cukup efisien dan optimal. Nah, hormon inilah yang bisa membuat kita menjadi lebih berenergi, kemudian lebih fit, lebih sehat, lebih beraktivitas, bisa lebih produktif ya. Nah, cuma di sini pada saat perubahan hormon pada saat misalnya pada saat menstruasi ya pada wanita, nah ini akan diproduksi hormon yang tadinya standar bisa menjadi berkelebihan misalnya ya. Nah, ini hormon yang berlebihan ini pun juga bisa memicu tubuh untuk munculnya jerawat. Kenapa? Karena hormon yang berkelebihan ini bisa memberikan perintah kepada kelenjar minyak untuk membuat lebih banyak minyak misalnya ya. Nah, kemudian hormon yang paling menyebabkan kita jerawatan itu ada hormon kortisol ya teman-teman ya. Di situ ada hormon stres namanya ya. Kalau istilah lain, kenapa sih disebut sebagai hormon stres? Dengan adanya stres maka akan diproduksi hormon kortisol yang berlebihan. Kalau sudah seperti ini, maka hormon kortisol ini bisa menyebabkan metabolisme tubuh yang berkelebihan, ya kan? Dan butuh energi. Tubuh ini butuh energi untuk menjawab adanya produksi hormon yang berkelebihan itu. Jadi intinya hormon kortisol itu akan menyuruh tubuh kita untuk membentuk energi yang banyak. Nah, kalau hormon kortisolnya meningkat, maka kita otomatis akan terjadi metabolisme yang meningkat juga. Akibatnya energi yang dihasilkan pun juga akan menjadi semakin banyak. Nah, ini akibatnya adalah pada saat stres ya kan, pada saat stres ini kita akan membutuhkan banyak energi ya teman-teman ya. Dan di sini pun pada saat stres itu yang stres bukan hanya psikis ya, fisik pun juga stres ya. Sel-sel dalam tubuh kita juga ikut stres ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa memicu munculnya jerawat ya. Hormon kortisol itu berperan dalam mempengaruhi respon tubuh ya terhadap stres ya, baik secara psikologi maupun secara fisiologi ya. Hormon ini dihasilkan secara alami oleh tubuh ya. Pada saat kita mengalami kondisi tertentu yang membuat tubuh kita merasa tertekan ya. Seperti itu. Jadi jika pada saat menstruasi, makanya kita kok mudah tersinggung ya gitu. Karena hormon di dalam tubuh itu pada saat terjadi menstruasi itu meningkat. Sehingga hormon stres meningkat sehingga kita akan mudah tersinggung ya. Mudah tersinggung. Seperti itu teman-teman. Penyebab jerawat selanjutnya adalah dari pola makan dan gaya hidup ya.
Untuk pola makan, terutama yang manis ya, itu bisa menyebabkan jerawat dan gaya hidup yang salah ya. Di sini untuk gaya hidup yang salah adalah untuk yang suka begadang, yang susah sekali untuk tidur pada saat makhluk harus tidur, terutama pada saat malam hari. Nah, di sini kalau jerawat itu biasanya sering muncul pada orang-orang yang gaya hidupnya suka begadang. Nah ini dari pola makan dengan makanan tinggi gula dan kurang tidur itu cukup membuat kulit kita berjerawat. Jadi nanti kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita berjerawat dan dia itu susah sekali untuk sembuh dan ketemu lagi jerawatan lagi. Ketemu lagi jerawatan lagi si dia itu ya. Nah ini bisa jadi dari gaya hidup yang salah ya, bisa jadi dari gaya hidup yang salah. Jadi mungkin karena makan gula, yang hobinya makan gula ya, suka makan tinggi gula, atau bisa juga karena kurang tidur ya. Jadi hati-hati untuk yang susah tidur. Nah ini resikonya adalah kulit mudah jerawatan ya. Jadi teman-teman kalau jerawatan jangan langsung panik ya, tapi dipahami dulu penyebabnya, apa yang menyebabkan kulit kita itu berjerawat ya. Kalau sudah kita mencari penyebabnya, maka kita akan bisa mengatasi dengan benar jerawat itu. Misalnya karena ternyata selama ini aku jerawatan karena kebanyakan makan manis atau minum manis ya. Nah ini juga berarti aku untuk mengurangi jerawat, aku harus mengurangi manis atau menghindari manis. Itu misalnya etiologi yang sudah ditemukan apa yang menyebabkan kita jerawatan gitu. Jadi jangan panik dulu, waduh ini jerawatan, tapi kita tidak berusaha mencari penyebabnya apa. Karena kalau kita tahu penyebabnya dan kita bisa menghindari sebab jerawat itu, maka aman untuk kedepannya kita bisa menghindari jerawat dengan memperbaiki apa yang salah dengan tubuh kita. Misalnya karena sumbatan pada pori-pori, berarti agar tidak tersumbat aku harus rajin membersihkan. Dan cara membersihkan juga tidak boleh berlebihan. Kalau misalnya yang secara normal itu dibersihkan dalam 24 jam 2 kali sehari, ya cukup 2 kali sehari aja. Dan jangan sampai saat membersihkan itu malah terjadi iritasi, ya kan? Kemudian jika memang dari minyak nggak ada masalah sih, aku nggak ada sumbatan dengan dengan pori-pori ya, baik-baik saja, nggak berminyak juga. Tapi apa kira-kira? Mungkin bakteri ya, bisa jadi bakteri. Itu tadi sekali lagi kulit kita terlalu kotor dan kita biarkan gitu. Awas sekali lagi saya ingatkan bahwa cara membersihkan kulit yang sehat dan yang benar itu adalah tidak membuat iritasi. Agar tidak terjadi iritasi, maka saat membersihkan jangan keseringan dan jangan terlalu dimanipulasi kulitnya. Dan produk yang dipakai untuk membersihkan, pastikan itu produk yang sangat ringan dan aman ya. Kemudian jika itu memang karena perubahan hormon, berarti harus siap-siap dong. Aku biasanya kalau menjelang haid jerawatan, ini untuk para remaja putri ya. Berarti kalau sudah mau jerawatan, pada saat mau haid jerawatan, berarti kita harus siap-siap. Kalau pada saat haid aku jerawatan, biasanya aku kalau haid itu berminyak ya kan, karena hormon yang terjadi perubahan hormon itu biasanya membuat kulit berminyak ya kan. Nah pada saat itu berarti aku harus menjaga kebersihan kulit. Nah jadi kalau memang tahu hobinya jerawatan jika mau haid itu karena perubahan hormon, itu adalah suatu jawaban yang betul ya, bahwa perubahan hormon itu bikin jerawat. Betul sekali. Nah kalau sudah tahu seperti itu, hormon sendiri itu tidak bikin jerawat, tapi karena perubahan hormon itu membuat kulit berminyak, ya kan? Nah, kalau sudah kulit berminyak, berarti kembali lagi kita harus hati-hati jangan sampai saluran minyak di kulit kita itu tersumbat. Caranya bagaimana? Ya, lagi-lagi seperti awal tadi harus rajin dibersihkan. Tidak boleh lebih dari 2 kali sehari, pagi dan sore. Menggunakan produk yang aman dan ringan, ya kan? Dan tidak terlalu dimanipulasi. Bagus. Kemudian
Kita cari alasan yang lain, mungkin karena pola makan dan gaya hidup. Jika memang seperti itu, ya berarti harus dihindari makan makanan yang banyak mengandung gula. Makanan yang manis-manis berarti kita harus menghindari, karena makan makanan yang tinggi glukosa itu bisa menyebabkan jerawat ya. Nah, dan kurang tidur juga bisa menyebabkan jerawat. Berarti kita harus tidak boleh terus-terusan tidur ya, tapi dalam 24 jam manusia dewasa itu paling hanya membutuhkan 4 sampai 5 jam saja untuk tidur ya. Jadi jangan terlalu tidur dibuat alasan sehingga tidak melakukan aktivitas, maunya tidur terus biar nggak jerawatan. Salah juga, terlalu banyak tidur juga jadi masalah ya, kita tidak menjadi manusia yang bermutu nanti ya. Di akhir kehidupan kita tidak banyak melakukan aktivitas, totalan terakhirnya adalah waktu tidur saja yang banyak, itu adalah suatu kerugian yang besar untuk kesehatan tubuh kita ya. Kalau untuk kesehatan tubuh kita optimal, kita hanya butuh, kalau misalnya siang sudah tidur 2 jam, berarti malamnya 3 jam saja sudah cukup. Bangun lebih awal, kemudian lakukan aktivitas yang sehat ya, menenangkan pikiran dengan cara berdoa atau sholat misalnya untuk yang muslim ya, mencari Allah ya, mencari Allah pada saat malam hari. Dan itu kehidupan yang tenang seperti itu, membuat tubuh jelas menjadi lebih sehat ya, jelas menjadi lebih sehat. Karena sebenarnya tidak tenang itu adalah pemicu kita menjadi berantakan kesehatan kita ya. Imun menjadi turun ya kan, kekuatan daya tahan tubuh kita menjadi turun karena gara-gara otak kita yang selalu diperas untuk berpikir yang berkelebihan, apalagi sampai berpikir yang berkelebihan itu bisa menemukan kesedihan yang berkelebihan, itu malah juga jadi berantakan ya, malah salah gitu ya. Nah ini hati-hati dengan berpikir yang berkelebihan, santai saja menjalani kehidupan ini agar tidak muncul stres, karena lagi-lagi tubuh yang tidak nyaman, tubuh yang tidak tenang bisa memicu munculnya penyakit di dalam tubuh kita. Menjadi daya tahan tubuh kita turun ya. Yang paling luar dan yang paling ringan itu adalah kita melihat di casing tubuh kita adalah kulit. Nah, paling tidak kulit kita mudah jerawatan, itu kulitnya daya tahan tubuhnya turun. Bagaimana dengan organ vital yang ada di dalam tubuh ini, ya kan? Bagaimana dengan kesehatan otak kita? Bagaimana dengan kesehatan ginjal, hati, ya kan, paru-paru, jantung dan sebagainya. Nah, organ-organ vital kita juga perlu di beberapa alasan, teman-teman. Kalau sudah berjerawat tidak boleh panik ya, sekali lagi. Jadi pelajari dulu mengapa kok bisa muncul jerawat, kemudian etiologi atau penyebabnya apa, atasi penyebabnya itu, maka kita akan bisa ke depan kita bisa hati-hati agar tidak jerawatan lebih sering lagi gitu ya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Teman-teman silahkan bertanya, boleh bertanya apa saja tentang kesehatan kulit atau kesehatan secara umum boleh. Terima kasih Mbak Suci Rizky sudah bergabung, terima kasih sekali dengan love-nya, terima kasih ya. Silahkan bertanya, ini mumpung bulan Ramadan, banyak sekali kebaikan, pahala yang ditabur oleh Allah di muka bumi ini. Jika kita melakukan kebaikan, pahala akan dilipat gandakan. Kita coba melakukan obrolan yang bermanfaat ya pagi ini. Semoga obrolan kita pagi ini menjadi kemanfaatan untuk kehidupan kita dan menjadikan pahala ya.